Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Adim dari MBS kelas A dengan NIM 2438305131 yang akan menjelaskan PPT dengan judul identifikasi risiko. Mungkin langsung saja pada slide yang pertama. Pada slide yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi risiko, yang dimana itu adalah sebuah proses untuk mengenali, menemukan, dan mencatat semua yang memungkinkan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan, baik dalam suatu kegiatan, proyek, maupun organisasi. Nah, yang artinya sebelum kita menjalankan sesuatu, kita perlu tahu dulu apa saja potensi masalah yang bisa muncul. Nah, di sini ada 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu mengetahui potensi masalah sejak awal. Nah, dengan begitu kita itu tidak kaget jika ada masalah yang muncul. Dan yang kedua di sini yaitu mengurangi dampak kerugian. Nah, jika kita sudah tahu masalah yang akan muncul, kita sudah siap dengan dampaknya, maka kita bisa diminimalisirkan ataupun bisa diminimalkan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, jadi jika begitu kita jadi lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Oke, kita langsung saja lanjut pada slide yang kedua. Baik, pada slide yang kedua di sini kita akan membahas tentang tujuan dari identifikasi risiko. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu menemukan sumber risiko, yang artinya kita harus mampu mengenali dari mana potensi risiko itu berasal, baik dari faktor internal maupun eksternal. Nah, yang kedua yaitu memahami penyebab dan dampak risiko. Tidak hanya mengetahui risikonya, tetapi juga mengerti apa yang menyebabkan dan bagaimana dampaknya terhadap organisasi ataupun kegiatan kita. Dan yang ketiga yaitu menjadi dasar dalam pengelolaan risiko. Jadi hasil identifikasi ini nantinya digunakan sebagai landasan untuk langkah-langkah pengendalian atau mitigasi risiko. Dan yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, dengan mengetahui risikonya secara jelas, kita bisa membuat keputusan lebih bijak dan terarah. Jadi identifikasi risiko ini sangat penting teman-teman, karena menjadi langkah awal dalam manajemen risiko secara keseluruhan. Oke, kita lanjut saja pada slide yang selanjutnya. Baik, pada slide yang ketiga di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip identifikasi risiko. Nah, ada beberapa prinsip utama yang perlu kita pahami di sini. Nah, yang pertama yaitu sistematis. Artinya, proses identifikasi risiko harus dilakukan secara terstruktur dan terencana, bukan secara acak-acakan. Nah, dengan begitu hasilnya akan jauh lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua yaitu menyeluruh. Nah, maksudnya itu berarti kita harus mencakup semua aspek kegiatan sehingga tidak ada potensi risiko yang terlewatkan. Yang ketiga yaitu berkelanjutan. Maksudnya identifikasi risiko tidak cukup dilakukan sekali saja, tetapi harus dilakukan secara berskala agar selalu relevan dan dengan kondisi yang terbaru. Yang keempat yaitu partisipatif. Maksudnya yaitu proses ini sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait, karena setiap pihak bisa memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap risiko. Dan yang terakhir yaitu harus berbasis fakta, yang artinya identifikasi risiko harus didasarkan pada data serta pengalaman nyata, bukan hanya asumsi. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengidentifikasi risiko secara lebih efektif dan akurat. Langsung saja kita masuk pada slide berikutnya. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik identifikasi risiko. Nah, yang pertama yaitu brainstorming. Nah, teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan ide dari berbagai pihak untuk menemukan potensi risiko sebanyak mungkin. Dan yang kedua yaitu wawancara. Nah, kita dapat menggali informasi secara langsung dari individu yang berpengalaman ataupun ahli di bidang terkait. Dan yang ketiga yaitu observasi secara langsung. Nah, maksudnya yaitu dengan cara mengamati aktivitas atau proses di lapangan, kita bisa menemukan risiko yang mungkin tidak terlihat secara pribadi. Dan yang keempat yaitu checklist. Nah,
Maksudnya yaitu dengan cara menggunakan daftar risiko yang sudah ada sebelumnya untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Dan yang kelima yaitu studi dokumen. Nah, maksudnya yaitu menganalisis dokumen seperti laporan, prosedur, dan data historis untuk mengidentifikasi risiko. Dan di sini yang terakhir yaitu analisis pengalaman sebelumnya. Nah, maksudnya yaitu kita belajar dari kejadian atau masalah yang pernah terjadi agar risiko serupa dapat diantisipasi di masa depan. Mungkin itu saja, kita langsung saja pada slide yang selanjutnya. Pada slide yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan identifikasi risiko yang khususnya dalam proyek pembangunan gedung. Nah, dalam setiap proyek konstruksi, identifikasi risiko sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat jalannya proyek. Nah, beberapa risiko yang umum terjadi biasanya antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu risiko keterlambatan bahan material. Nah, contohnya, hal ini bisa terjadi karena masalah distribusi, stok yang terbatas, atau kendala dari pemasok yang dapat menghambat proses pembangunan. Nah, yang kedua yaitu risiko cuaca buruk. Nah, cuaca seperti hujan deras ataupun badai dapat menghentikan pekerjaan sementara dan mempengaruhi jadwal proyek. Yang ketiga yaitu risiko kecelakaan kerja. Nah, maksudnya di sini yaitu keselamatan pekerja menjadi hal utama. Kurangnya prosedur keamanan dapat menyebabkan kecelakaan yang berdampak pada tenaga kerja dan waktu proyek. Dan yang terakhir di sini yaitu risiko kesalahan perencanaan. Nah, yang dimana kesalahan dalam desain ataupun perhitungan dapat menyebabkan revisi yang tentunya memakan waktu dan biaya tambahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam PPT kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.